Cina menyiapkan dana 300 triliun untuk menghabisi Bapak Anies Baswedan. Namun dukungan itu tidak harus dilakukan secara vulgar, kasar, bahkan menyebarkan hoaks dan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, namanya populer disebut sebagai Ustadz Andri Kurniawan. Kabarnya dia dikenal sebagai salah seorang ustadz pendukung fanatik dan militan bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Dalam sebuah ceramahnya, dia dengan lantang berteriak kalau pernah ada perwakilan ulama sedunia yang bertemu dengan Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan kabar gembira tentang hasil Ijtima Ulama Sedunia yang menyebut Anies bakal menjadi pemimpin Islam global pada tahun 2024. Nah, yang membuat kita tersentak, kaget, Ustadz ini juga menyebut kalau ada oligarki yang menyediakan dana sebesar 300 triliun rupiah untuk menghabisi Anies Baswedan. Akhirnya semua stasiun televisi ditutup, semua buzzer dikerahkan, bahkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Pak Muldoko juga disebut-sebut ikut bergerak untuk menghabisi Anies Baswedan. Bahkan ulama-ulama Malaysia, ulama-ulama Brunei Darussalam, insya Allah Allah akan munculkan dari Indonesia 2024. Pak, Bu, ayo kita berjuang. Bahkan ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Semua berdoa ulama-ulama sedunia. Ya Allah, 2024 jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Bahkan akhirnya salah satu perwakilan dari istimewa ulama seluruh dunia itu terbang ke Jakarta. Waktu itu menemui Gubernur DKI Pak Anies Baswedan, menyampaikan hasil istimewa ulama seluruh dunia. Pak, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu jangan kaget. Sekarang ini Indonesia akan dicengkeram oleh Cina. Kalau bahasa akademiknya oligarki, di belakangnya ada PKC, Partai Komunis Cina. Sehingga akhirnya Cina menyiapkan dana 300 triliun untuk menghabisi Bapak Anies Baswedan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, Pak? Sampai media televisi ditutup. Seluruh Indonesia media televisi ditutup. Karena apa? Itu sangat membahayakan bagi komunis Cina. Karena nanti kalau gambarnya Pak Anies itu bisa lewat di media televisi sampai ke pelosok-pelosok desa, habis sudah komunis Cina itu, Pak. Oligarki itu akan mati. Akhirnya ada kebijakan dari Menkominfo, semua jaringan televisi ditutup, diganti dengan BTS. Sehingga sekarang orang lihat televisi harus pakai apa itu? Apa namanya? Ya, itu. Kenapa ini bisa terjadi di Indonesia? Karena mereka takut kalau gambarnya Pak Anies itu masuk ke pelosok-pelosok desa, dilihat oleh orang-orang pelosok-pelosok desa. Sehingga sekarang kita lihat televisi dibatasi hanya orang yang mampu beli BTS tadi. Astagfirullah, takut mereka. Semua medsos, buzzer-buzzer disiapkan untuk menghabisi Pak Anies Baswedan dengan biaya 300
triliun. KPK, KSP, KPK Pak Firly, KSP Pak Mul digerakkan untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Semua aparat semuanya digerakkan. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, bisa jadi profil ustadz semacam inilah yang pernah disebut-sebut Menko Polhukam Mahfud MD berpotensi merusak impian besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara besar dan maju dengan kekuatan ekonomi urutan keempat dan kelima di dunia ketika Indonesia memasuki usia 1 abad, Indonesia Emas 2045. Saya sendiri jujur saja bertanya-tanya, kenapa seorang ustadz yang seharusnya berdakwah dengan menyerukan kepada umat untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan, beramar ma'ruf nahi munkar, justru malah menjadi tukang provokator, menjadi tukang kompor yang menyulut unsur kebencian kepada pemerintah lewat agitasi dan tuduhan tanpa bukti. Di sebuah negara demokrasi seperti negeri kita, siapa mendukung siapa itu menjadi hak setiap warga negara. Tidak masalah seandainya Ustadz Andri ini mendukung Anies misalnya. Namun dukungan itu tidak harus dilakukan secara vulgar, kasar, bahkan menyebarkan hoaks dan fitnah. Apakah benar memang ada upaya untuk menghabisi Anies Baswedan? Kalau toh pada akhirnya bisa kita lihat Pak Anies Baswedan sendiri bebas melakukan safari politik di seluruh penjuru tanah air tanpa ada yang mengganggu. Bahkan Pak Anies sendiri juga mengakui sering melakukan tirakat untuk bertemu dan ngobrol dengan para petani di pelosok-pelosok dusun, berbincang-bincang soal kesulitan yang dihadapi. Pak Anies juga dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan hampir setiap detik wajah Pak Anies juga bisa kita lihat dengan terang benderang di layar televisi. Kok bisa-bisanya menyebarkan hoax, ada upaya untuk menghabisinya? Ini sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab untuk membuktikan apakah tuduhan dari Ustadz Andri ini benar atau tidak. Kalau memang tidak terbukti, sungguh ini pernyataan yang sangat berbahaya dan mengancam keutuhan NKRI kalau tidak segera dihentikan. Hanya karena kepingin jagoannya menang lantas menghalalkan segala cara dengan menyebarkan hoaks dan dusta yang bisa menyulut emosi kebencian, saling curiga, yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Dalam kondisi demikian, aparat keamanan seharusnya segera bersikap tegas agar kontestasi demokrasi yang bakal berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 nanti bisa berlangsung aman, lancar, jujur, sesuai dengan pilihan politiknya masing-masing dan bersih dari ustadz-ustadz provokator dan tukang kompor seperti ini. Apalagi Ketua KPK Firly Bahuri dan Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko namanya ikut-ikut disebut bergerak untuk menghabisi Anies Baswedan. Saya pikir ini sudah saatnya nama-nama yang disebut dalam ceramah Ustadz Andri ini perlu segera bersikap untuk membuktikan benar atau tidaknya tuduhan yang dilontarkan Ustadz Andri ini di depan hukum. Negeri kita yang syarat dengan kebinekaan tidak membutuhkan orang yang menyebut dirinya sebagai ustadz atau pendakwah, tetapi ceramahnya justru syarat dengan ujaran kebencian, membangkitkan emosi dan amarah terhadap sesama melalui aksi provokasi dan agitasi. Kita semua, rakyat di negeri ini sangat membutuhkan hadirnya ustadz dan pendakwah yang toleran dan moderat, membangkitkan giroh untuk berfastabiqul khairat, berakhlakul karimah, hingga negeri kita ini bisa senantiasa hidup rukun, guyup, dan damai di tengah-tengah keberagaman dan keberagamaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.